Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doa? Abdul? Kepala kelas, Bu. Abdul, silakan dipimpin doanya. Baik, semuanya dalam keadaan duduk siap ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Abdul sudah memimpin doanya. Selanjutnya ini Sama-sama, Bu. ya. Ini udah masuk semua. Udah, Bu. Udah hadir semua, Bu. Udah, Bu. Baiklah, kita absen dulu ya. Zikrina Rahmah, Ya, Bu. Hikmah Istiqori, Hadir, Bu. Saya, Bu. Jaya, Hadir, Bu. Yayu Dwisti Andina, Hadir, Bu. Abdul Syukron, Hadir. Rahmatul Laili, hadir ya kayaknya. Udah, Bu. Nggak ada suaranya ya? Oke, Ya, ada, Bu. hadir hadir semua berarti ya. Sebelumnya ada yang ingat nggak tentang topik kemarin? Apa yang kita pelajari kemarin? Saya ingat, Bu. Ada yang ingat? Ya, Hikmah, apa topik kemarin? Apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya? Tentang karakteristik wirausaha, Bu. Bagaimana karakteristik seorang wirausaha? Ada yang tahu? Seorang wirausaha itu harus jujur, kreatif, inovatif, kemudian juga tanggung jawab, dan masih banyak lagi karakter wirausaha yang lain, Bu. Bagus, betul. Nah, jadi karena kalian udah paham dan mengerti tentang topik sebelumnya, langsung saja kita masuk ke topik hari ini. Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Nah, pada topik kali ini kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Nah, ini ada video inspiratif tentang kisah sukses UMKM. Ini nanti untuk video dan PPT-nya nanti Bu share ke WA ya. Kalian bisa lihat nanti, kalian tonton. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu kalian atau peserta didik itu diharapkan mampu memahami peluang produk usaha atau jasa, kemudian mampu menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha, dan yang ketiga itu mampu menciptakan peluang usaha kreatif dan inovatif sesuai dengan lingkungan. Nah, kita kan belajar tentang peluang usaha. Ada yang tahu nggak apa itu peluang? Peluang kesempatan, Bu. Kesempatan, Bu. Oke, kalau usaha, Kegiatan yang menggunakan atau mengarahkan tenaga, pikiran, ataupun fisik untuk mendapatkan sesuatu atau meraih sesuatu. ya betul. Nah, jadi apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan untuk menciptakan bisnis berdasarkan kebutuhan atau masalah tertentu di pasar. Namun dalam kenyataannya peluang itu tidak hanya cukup dengan peluang, tetapi juga harus potensial, di mana
di kenyataan itu terdapat banyak peluang, tetapi harus kita pilih di mana peluang apa ya yang paling potensial untuk dikembangkan. Kemudian, apa saja sih faktor penentu peluang usaha? Apa saja yang kita perlukan untuk memulai suatu usaha? Yang harus kita lakukan itu yang pertama ada kebutuhan dan tren pasar. Kemudian ketersediaan modal dan sumber daya, inovasi dan kreativitas, dan analisis lingkungan dengan kompetisi. Nah, kita udah tahu kan nih apa faktor penentu peluang usaha. Selanjutnya, gimana sih cara kita menganalisis faktor penentu ini? Nah, untuk menganalisisnya dapat kita lakukan dengan analisis SWOT, yang dimana analisis ini merupakan alat evaluasi usaha yang dapat kita lakukan. Ya, analisis yang pertama itu menganalisis kekuatan. Kekuatan ini merupakan faktor internal yang menjadi keunggulan dari usaha kita. Contohnya lokasi strategis. Contohnya lokasi strategis. Jadi pemilihan lokasi kita untuk membuka usaha itu juga perlu dianalisis. Selanjutnya itu kelemahan. Kelemahan ini juga faktor internal yang menjadi tantangan. Contohnya keterbatasan modal. Kita harus tahu nih modal kita seberapa, tenaga kerjanya ada atau enggak. Analisis yang ketiga yang harus kita lakukan itu adalah peluang. Peluang ini merupakan faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu usaha. Contohnya tren produk organik. Sekarang kan lagi marak-maraknya produk pertanian organik tuh. Nah, itu bisa kita jadiin sebagai peluang dalam usaha. Dan yang terakhir itu ancaman. Ancaman itu juga merupakan faktor eksternal yang bisa menghambat suatu usaha. Contohnya persaingan yang ketat. Perubahan kebijakan dan krisis ekonomi. Nah, selanjutnya usaha kreatif dan inovatif. Ada yang tahu nggak apa itu kreatif? Tadi kan katanya karakteristik seorang wirausaha itu harus kreatif dan inovatif. Nah, ada yang tahu nggak apa itu kreatif dan apa itu inovatif? Ada yang tahu? Kreatif itu kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kalau inovatif? Itu kalau inovatif itu seperti memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan, Bu. Nah, ya, jadi ciri-ciri usaha yang kreatif dan inovatif itu kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda dan unik, harus berbeda dari yang lainnya. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan berorientasi pada solusi masalah konsumen. Lalu untuk cara mengembangkan nih supaya usaha kita bisa menjadi usaha yang kreatif, itu yang pertama dengan mengidentifikasi ide usaha berdasarkan lingkungan sekitar, uji coba produk atau jasa dalam skala kecil, dan melakukan pemasaran dengan cara yang kreatif, dan media sosial, seperti media sosial. Nah, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Udah paham dengan materinya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham, Bu? Sudah? Bu. Paham, Bu. Semuanya sudah mengerti. Nah, kalau udah mengerti semuanya, ini kita ada kuis. Kalian bisa buka di Google Form. Udah Ibu kirim di WA. Udah dilihat semuanya? Udah dapat? Sudah ada. Nah, itu kalian kerjakan. Kalian bisa kerjakan sekarang atau habis ini ada pelajaran lainnya? Enggak, Bu, ini terakhir, Bu. Nah, kalau ini yang terakhir berarti nanti dikumpulinnya jam 4 paling lama ya. Nanti Ya, baik, Bu. setelah jam 4 itu Ibu cek. Ya, Bu. Itu kalian jawab, semuanya dijawab nanti akan Ibu cek. Nah, setelah ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan mungkin?
Nah, ini ada kesimpulannya. Siapa yang mau baca? Ini udah ada. Ya, Bu. Ya, silakan Hikmah. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini, di mana yang pertama, peluang usaha itu bisa ditemukan di mana saja, asalkan kita peka terhadap kebutuhan pasar dan juga faktor lainnya. Kemudian, kreativitas dan inovasi itu merupakan kunci keberhasilan dalam suatu bisnis. Ya, betul. Nah, ini ada Dan keberhasilan besar datang dari ide kecil yang dieksekusi dengan baik. Nah, ya ini quote of the day. Keberhasilan besar datang dari ide kecil yang dieksekusi dengan baik. Nah, mungkin ini kalian udah mengerti juga, udah tahu juga kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kita akhiri aja ya. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Jadi, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Ibu. Ya. Izinlah, Bu. Ya. Ya, Bu.